Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahudin dengan NIM 240621401006. Baiklah, di sini saya telah mereview dokumen panduan proyek akhir Politeknik Jambi revisi 2025 Volvi. Di sini saya sudah merangkum laporan review eksekutif. Satu, ringkasan umum dokumen. Untuk ringkasan umumnya yaitu dokumen yang direview merupakan panduan proyek akhir PA Politeknik Jambi revisi 2025 volume V. Panduan ini berfungsi sebagai acuan resmi tata laksana akademik, prosedur administrasi, tata cara pembimbingan berbasis sistem informasi Siakat, hingga regulasi teknis penulisan laporan akhir bagi mahasiswa jenjang Diploma 3 dan Sarjana Terapan atau Diploma 4. Proyek akhir berbobot 6 SKS, ekuivalen 14 jam tatap muka per minggu, dan dirancang untuk melatih akademik, knowledge, skill of thinking, manajemen skill, dan communication skill mahasiswa. Yang kedua, struktur klasterisasi substansi utama. Berdasarkan isi dokumen, regulasi dikelompokkan secara komparatif untuk menjamin kejelasan alur berdasarkan jenjang studi. A. Parameter perbedaan program D3 dan D4. Parameter komprasi level KKNI atau capaian. Untuk program D3 yaitu level 5 menguasai konsep teoritis dan keterampilan umum secara prosedural dalam menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas. Sedangkan untuk sarjana terapan ataupun diploma 4 yaitu level 6 menguasai konsep teoritis mendalam pada bagian spesifik serta maupun mengaplikasikan, mengkaji dan membuat desain berbasis iptex. Ketentuan waktu dan persyaratan. Untuk D3 ataupun diploma 3 dimulai pada transisi semester 4 ke semester ke-5 minimal kelakuan kumulatif 15. Sedangkan untuk sarjana terapan D4 dimulai pada transisi semester 6 ke 7 minimal kelakuan kumulatif 20. Untuk parameter komprasi target luaran di program D3 yaitu laporan akhir produk atau protip log book skema rancang bangun. Sedangkan untuk D4 laporan akhir produk logbook detail engineering design date dan wajib artikel ilmiah status minimal submit jurnal. Untuk struktur inti bab 2 pendahuluan untuk program D3 yaitu hanya memuat latar belakang dan rencana luaran. Sedangkan untuk D4 dia memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, dan sistematika penulisan. Untuk struktur inti bab 2 tinjauan pustaka untuk D3 yaitu hanya memuat penelitian terdahulu yang relevan. Sedangkan untuk D4 dia memuat landasan teori penelitian terdahulu dan hipotesis dugaan sementara. Syarat kelulusan SKS minimum
Untuk D3 yaitu Prodi TE sama dengan 91 SKS. Untuk TL sama dengan 28 SKS. Untuk Prodi TM sama dengan 86 SKS. Sedangkan untuk D4, Diploma 4, Prodi AP sama dengan 106 SKS. Untuk TRPL sama dengan 130 SKS. Dan untuk BD sama dengan 106 SKS. B. Bentuk proyek akhir berdasarkan klaster rumpun prodi. Prodi rekayasa dapat memilih bentuk perancangan, pembuatan karya, dan rancang bangun fokus pada alat prototip atau perangkat lunak fungsional skala siap pakai. Prodi non-rekayasa menggunakan bentuk laporan kegiatan studi lapangan, rancang bangun, sistem bisnis, atau optimasi kinerja sistem wajib melibatkan mitra untuk pemecahan masalah prosedural. Untuk yang ketiga, yaitu alur prosedur dan tata waktu penting, Timelin. Timeline. Tata kelola proyek akhir diatur secara ketat melalui rangkaian siklus interaksi sistem antara mahasiswa, KPS, dosen pembimbing, dosen penguji, dan BAK. 1. Tahap pengajuan judul maksimal minggu ke-1. Sosialisasi dimulai 4 minggu sebelum perkuliahan. Usulan judul masuk paling lambat 2 minggu sebelum perkuliahan dimulai hingga penerbitan SK pembimbing di minggu pertama perkuliahan berjalan. 2. Tahap pelaksanaan dan pembimbingan minggu 1 sampai minggu ke-14. Mahasiswa wajib melakukan bimbingan minimal 14 kali pertemuan yang dicatat dan divalidasi secara real time via aplikasi Siakat Cloud. 3. Tahapan evaluasi dan sidang. Mahasiswa mengunggah kelengkapan berkas akademik, bebas SPP, sertifikat ProPK, IC3 atau Jahir, Skortoid, serta bukti cek plagiarisme dan dari perpustakaan dengan batas toleransi maksimal 40%. 4. Tahap pasca sidang dan pasca perbaikan proses revisi diberi batas waktu minimal 2 minggu. Setelah pelaksanaan sidang, pengumpulan dokumen laporan final hard copy dan soft copy wajib selesai dalam waktu 1 bulan sebelum semester genap berikutnya dimulai. Alat atau produk akhir harus diserah terjemahkan ke unit laboratorium atau bengkel menggunakan formulir standar inventarisasi. Untuk yang keempat, regulasi teknis format penulisan laporan. Untuk standar fisik dan tipografi laporan akhir, yang pertama kertas HPS 80 gram ukuran A4, batas halaman bab menggunakan HPS biru muda berlambang watermark Politeknik Jambi, jilid akhir berupa hardcover, laminating glossy dengan warna prodi masing-masing. Dan yang kedua, margin halaman atas 3 cm, bawah 3 cm, kanan 3 cm, dan kiri 4 cm. Untuk yang ketiga, tipografi yaitu huruf Times New Roman ukuran 5 pt tebal judul bab, 14 pt tebal subbab, dan 12 pt dengan jarak 1,15
spasi untuk teks isi. Indentasi paragraf baru adalah 1 cm rata kanan kiri justif. Untuk yang keempat yaitu penomoran halaman. Bagian awal menggunakan angka Romawi kecil. 1, Romawi 1, Romawi 2, Romawi 3, dan seterusnya. Di kanan bawah, bagian inti menggunakan angka Arab. Arab 1, Arab 2, Arab 3, dan seterusnya. Di kanan atas, header, kecuali halaman bab baru diletakkan di tengah bawah footer. Persamaan dan formula ditulis menggunakan format Centaurus Center dengan penomoran berurutan berbasis nomor bab di margin kanan. Contoh penomoran rumus Y sama dengan A atau B kali 2 plus C dengan plus C1. Yang kelima, yang keenam, yaitu format referensi menggunakan gaya penomoran numerik dalam kurung siku. Gaya IEEE style disusun berurutan sesuai urutan pemunculan rujukan di dalam teks. Misal 1, 2, dan seterusnya. 5. Catatan review analitis dan rekomendasi pengembangan. Secara keseluruhan, dokumen panduan ini sangat kompresif karena telah mengintegrasikan alur birokrasi konvensional ke dalam ekosistem digital Zakat Cloud secara rinci melalui tangkapan layar sistem. Namun, terhadap beberapa poin yang memerlukan perhatian untuk klarifikasi lebih lanjut untuk edisi revisi mendatang. Konsisten data screenshot pada contoh gambar halaman bimbingan zakat halaman 5-12, data yang tercantum menampilkan nama mahasiswa Reza Ardiansah dengan program studi manajemen bisnis industri furnitur. Program studi tersebut tampaknya merupakan nama prodi eksternal dari sistem Sevima Cloud bawaan pabrik default template dan bukan nama prodi yang ada di Politeknik Jambi seperti TE, TL, TM, AP, TRPL, BD. Disarankan untuk memperbaharui gambar panduan menggunakan data real mahasiswa Politeknik Jambi guna menghindari kebingungan interpretasi mahasiswa. Ketentuan batas minimal halaman inti. Terdapat aturan bahwa halaman inti laporan PA ataupun proyek akhir minimal bernilai 10 halaman. Halaman 18 dan 30. Batas ini tergolong sangat pendek untuk sebuah karya ilmiah setingkat terutama D4 sarjana terapan perlu dipertimbangkan apakah batasan ini adalah batas minimum absolut proposal atau laporan akhir komposit utuh. Toleransi plagiarisme, batas maksimal pengecekan plagiarisme sebesar 40% terhitung cukup longgar untuk standar pendidikan tinggi vokasi modern yang biasanya menerapkan batas 20% sampai 25%. Institusi dapat mempertimbangkan pengetatan batas ini secara bertahap di volume revisi berikutnya untuk meningkatkan mutu orisinalitas karya ilmiah. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.